Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia, jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku Memaknai Kematian Agar Mati Menjadi Istirahat Paling Indah, karya Jalaluddin Rahmat. Pada episode ini kita masih melanjutkan bagian kelima, Berjumpa dengan Allah, bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Al-Quran, selain kata melihat Allah, ada kata yang semakna dengan itu, al-liqa, pertemuan. Dalam bahasa Inggris, pertemuan yang sakral tidak sebagai meeting, tetapi encounter, pertemuan ruhaniah atau pertemuan pemikiran batiniah. Kata liqa disebut lebih dari 20 kali dalam Al-Quran, umumnya menunjukkan pertemuan dengan Tuhan setelah kematian. Misalnya, fadzuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, rasakanlah siksa karena kamu melupakan pertemuan kamu hari ini. Quran Surat As-Sajdah ayat 14. Berdasarkan itu, sebagian penafsir Al-Quran menetapkan bahwa kita hanya berjumpa dengan Allah pada waktu atau setelah kematian. Itu memang benar. Semua kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu kita meninggal dunia. Menurut Ibn Arabi, ada dua macam pertemuan dengan Allah itu. Ada pertemuan yang terpaksa, rujuk, idtirari, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pada suatu saat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada saat kematian. Ada lagi pertemuan yang sukarela, rujuk ikhtiari. Inilah pertemuan dengan Allah yang kita pilih sendiri, yang kita rencanakan, yang kita laksanakan, dan yang kita usahakan. Ada beberapa ayat yang mengandung kata liqa atau mulaku yang menimbulkan kemusykilan untuk diartikan sebagai kematian. Sebagai misal adalah ayat terakhir surat Al-Kahfi. Menurut sebagian ulama, ayat terakhir bagus dijadikan wirid sebelum tidur. Bacalah satu ayat itu dan sebutkan pada jam berapa kita akan bangun. Insya Allah kita akan bangun pada waktu yang kita rencanakan. Ayat itu berbunyi, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan saliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kalimat yang dicetak tebal berarti barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal saleh. Berjumpa di sini tidak dapat diartikan sebagai kematian, karena kematian itu akan datang juga, orang yang mengharapkannya atau tidak. Jadi kata liqa di sini hanya bisa diartikan dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini juga. Dan dalam ayat itu dinyatakan, siapa yang ingin atau merindukan untuk bisa berjumpa dengan Tuhannya, syaratnya ada dua. Pertama, harus beramal saleh. Yang kedua, tidak mempersekutukan Tuhan dengan sesuatu pun dalam menyembah Dia. Yang dimaksud dengan tidak menyekutukan Allah itu, hampir semua mufassir mengatakan, ialah tidak mengharapkan selain Allah. Menurut sebagian besar ulama, yang disebut musyrik di sini ialah riya. Ketika beribadah kepada Tuhan itu, hendaknya kita tidak bersarikat
dalam ibadah itu dengan lain-lain. Salah satunya adalah riya. Beribadah karena ingin mendapat penilaian baik dari manusia, itu sudah musyrik. Kita musyrik kalau kita mensyarikatkan Allah dengan mengharapkan penilaian dari manusia, atau kalau ibadah kita sudah dipengaruhi reaksi orang lain terhadap diri kita. Setiap hari kita sibuk, kecapean dan kelelahan hanya untuk memenuhi citra orang lain telah persiapkan untuk kita. Kesibukan ini mempertahankan dan mempromosikan citra kita di depan manusia akan menghapuskan peluang untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liqa ilallah sekarang dengan pertemuan yang kita pilih. Tentu saja pada saat kematian kita akan bertemu dengan Allah, pertemuan yang justru tidak kita alami. Termasuk yang tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang menjadikan peribadatan kita dengan Allah itu sebagai wasilah, perantara untuk memperoleh pahala atau untuk menghindari siksa. Jadi Allah itu disembah bukan karena Dia, tetapi karena pahalanya. Kita musyrik karena kita menjadikan Allah alat untuk mencapai kepentingan kita sendiri. Dalam syarah 40 hadis, Imam Khomeini bercerita tentang ini dengan sangat bagus. Ia menyindir kita semua. Kita semua adalah orang-orang musyrikin. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan sedikit sekali di antara hamba-hamba yang tidak musyrik, dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan musyrik. Quran Surat Yusuf 106. Hampir semua kita itu musyrik. Mengapa? Karena ketika kita menyembah Tuhan, pusat perhatian kita hanya pahala dan siksa. Saya sering membimbing jamaah haji. Saya selalu menemukan pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pahala. Ketika saya mengajak ibu-ibu berziarah ke Masjid Kuba, pertanyaannya adalah pahalanya. Sebagai mubalik, saya mengumpulkan hadis-hadis tentang pahala, dan itulah yang kita sampaikan untuk mendorong mereka beramal. Misalnya, barang siapa yang salat di Masjid Nabawi 40 kali akan begini dan begitu. Salat di Masjidil Haram sama nilainya dengan 100.000 salat di masjid-masjid yang lain. Rata-rata kita hafal dengan pahala ini karena ia menjadi pusat perhatian kita. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan karena kecintaan kita kepada Dia, bukan karena kita rindu untuk liqa kepada Dia, tetapi karena kita mengharapkan hadiah, pahala atau upah. Kita menyembah Allah seperti pembantu melayani kita di rumah. Di rumah, pembantu itu melayani kita bukan karena mereka mencintai kita, bahkan boleh jadi mereka menyimpan kebencian di hatinya, tetapi mereka memenuhi perintah kita hanya karena menunggu upah di ujung bulan. Seperti itulah kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkhidmat karena menunggu upah di hari akhir. Bahkan kita menjalankan perintah Tuhan lebih buruk dari pembantu menjalankan perintah kita. Karena seringkali menuntut upahnya dengan segera, kita rajin betul salat malam karena kita berharap Tuhan menyelamatkan kita dari kebangkrutan ekonomi dalam tempo yang singkat-singkatnya. Atau kita rajin bersedekah untuk menolak bencana. Ibadah kita adalah investasi yang kita harapkan quick yielding, menyerahkan hasilnya dengan cepat, dengan ROI yang tinggi. Beribadah dengan mengharapkan pahala atau takut siksa sebetulnya boleh-boleh saja. Al-Quran dan hadis juga sering mengiming-imingi kita dengan pahala dan siksa. Tetapi pada tingkat khawas, semua bentuk amal kita yang dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri adalah kemusyrikan.
Dalam buku Imam Khomeini, mereka itu disebut sebagai orang yang belum keluar dari rumahnya. Pada bab pertama buku itu dikutip, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiron ilallahi wa rasulihi." Barang siapa yang keluar dari rumahnya menuju Allah dan Rasulnya. Rumah kita yang paling berat kita tinggalkan adalah ego kita, kepentingan-kepentingan keakuan kita. Dalam ibadah pun, egoisme kita tampak dengan sangat jelas. Lihatlah bagaimana kita menggunakan kata-kata perintah, fi'il amr dalam doa-doa kita. Ada seorang pengajar tasawuf di Tel Aviv, Israel, Saraswiri namanya. Ia menulis buku dengan judul The Test of Hidden Things, bagaimana merasakan hal-hal yang tersembunyi. Dia bercerita bahwa dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, pada saat kita sudah masuk pintu untuk masuk ke rumah Dia, selalu di pintu itu kita bertubrukan dengan ego kita. Setelah kita bekerja keras untuk menggapai pintu itu, kita sampai di situ, kita bertubrukan dengan ego kita, dan kita terpental lagi dari pintu itu. Jadi, ego kita itu selalu menyertai kita kemanapun. Kita sangat sulit untuk meninggalkannya. Dalam hal demikian, kita tidak bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Egoisme dalam ibadah muncul ketika kita beribadat untuk memenuhi keinginan-keinginan kita. Doa pun sering mengandung kata aku. Doa yang paling menonjol akunya adalah doa kita dalam sholat ketika duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ni itu artinya aku dalam bahasa Indonesia. Tuhanku, ampuni aku, sayangi aku, sembuhkan lukaku, berikan rezeki padaku, beri petunjuk padaku, sejahterakan aku, dan hapuskan hukuman dariku. Ada doa lain yang dapat dibaca pada waktu yang sama. Astagfirullah Rabbi wa atubu ilaih. Aku mohonkan ampunan kepada Allah, dan inilah aku kembali padamu. Pada yang pertama, semua terdiri dari kalimat-kalimat perintah, imperatif, our instruction. Sedangkan doa yang kedua, kita tidak menyampaikan instruksi, tapi pengakuan. Menurut ulama, kalau dalam berdoa kita tampakkan rasa keakuan, maka kita masih pada dataran yang musyrik. Istilah musyrik di sini tidak mengerikan seperti musyrik yang biasa kita sebutkan. Biasanya kita menggunakan kata musyrik untuk mengeluarkan orang yang berbeda paham dengan agama kita. Musyrik berasal dari kata syaraka, artinya menyekutukan. Ketika kita meletakkan apapun selain Allah di dalam ibadah-ibadah kita, maka kita telah melakukan perbuatan syirik. Begitu juga ketika kita mengikutsertakan kepentingan-kepentingan lain dalam ibadah kita, seperti kepentingan untuk mendapatkan pahala atau surga. Tetapi syirik dalam arti ini merupakan salah satu perjalanan yang harus kita lewati. Jadi kita juga harus melewati pola beribadah untuk memperoleh pahala dan menghindari siksa itu. Yang kita bicarakan di sini adalah syirik untuk orang yang berada di makom yang lebih tinggi. Lalu, mengapa Tuhan menawarkan pahala kepada kita dalam Al-Quran itu? Dan Rasulullah juga dalam hadis-hadis targhib yang menggembirakan. Misalnya, barang siapa membaca surat Yasin, dia akan memperoleh penjagaan dan keberuntungan. Barang siapa yang berangkat dari rumah dalam keadaan wudhu, kemudian salat 2 rakaat di Masjid Quba, maka sama nilainya dengan orang yang umroh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis itu ditulis di Masjid Quba dengan jelas. Tentu bisa kita bayangkan, haji umroh bersama Rasulullah itu memperoleh pahala yang sangat besar.
Memang betul, setiap kali kita melakukan ibadah, Al-Quran dan Sunnah menunjukkan pahala-pahalanya. Dalam surat Al-Imran, segeralah kamu pada ampunan dari Tuhanmu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang takwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam suka dan duka, orang yang sanggup mengendalikan amarahnya, yang memaafkan orang lain, dan sesungguhnya Allah suka dengan orang yang berbuat baik. Dalam ayat ini ditawarkan kepada kita surga. Dalam doa tawaf ada doa, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Aku mohonkan kepadamu ridhomu dan surga. Hanya saja kita melupakan bahwa ridha Allah mesti didahulukan dari surga. Semestinya surga menjadi tujuan kedua, dan tujuan yang pertamanya adalah ridha Allah. Dan jika kita harapkan hanya ridha Allah saja, maka hubungan kita dengan Allah menjadi hubungan cinta. Sebagian ulama mengatakan bahwa maksud dari memandang wajah Allah itu adalah memperoleh ridhonya, dan itu hanya untuk menghindarkan makna melihat, supaya tidak betul-betul melihat. Kata Imam Khomeini, banyak ulama tidak mau menerjemahkan liqa sebagai melihat atau berjumpa dengan kesaksian mata, al-musyahadat al-ainiyah, demi mensucikan dan membersihkan zat ilahi. Jadi mereka menerjemahkan semua kata melihat dan berjumpa dengan pertemuan pada hari akhirat, atau ketika melihat pahala dan siksa. Imam Khomeini berkata, penafsiran seperti ini tidak terlalu jauh kalau mengartikan liqa dalam arti umum seperti terdapat pada sebagian ayat dan riwayat. Tetapi dalam hubungannya dengan banyak doa dan hadis dalam kitab-kitab yang mu'tabarah dan hadis-hadis yang masyhur yang dipegang oleh para ulama besar, penafsiran ini sangat jauh. Sebab bagi orang yang telah mencapai ketakwaan yang sempurna, setelah hatinya berpaling dari semua alam, setelah menolak perhatian pada dua alam, mulk dan malakut, serta sudah meninggalkan seluruh keakuannya, akan tersobeklah tirai tebal yang berada di antara salik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lagi penghalang antara ruh salik yang telah kita sucikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali hijab asma dan sifat. Inilah tingkat khawasul khawas, kelompok yang paling inti yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tingkat ini, kemusyrikan itu bahwa kita masih merasa diri kita memiliki wujud di hadapan Dia, atau kita masih memiliki eksistensi di hadapan Dia. Bagi pemeluk agama Buddha, kekuatan kita yang paling besar adalah ketika kita merasakan nothingness atau ketiadaan diri kita. Pada hakikatnya, kita tidak memiliki eksistensi dan tidak mempunyai wujud. Yang ada atau yang wujud hanya Dia. Ketika kita meniadakan seluruh kekuatan kita, maka yang ada hanyalah kekuatan Dia. Orang Buddha menyebutnya nirwana, dalam tasawuf disebut fana, di hadapan Dia yang baka. Sebelum sampai ke tahap itu, ada satu ruang antara fana dan baka yang disebut dalam Al-Quran Majma'al Bahrain, yaitu tempat bertemunya dua lautan, yaitu lautan fana dan baka. Jadi kalau kita masih merasakan adanya wujud kita, berarti kita masih musyrik dan tauhid kita belum mutlak. Seharusnya yang ada hanya Tuhan saja. Di dalam zikir tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah ada ucapan la maujuda illallah, tidak ada yang ada kecuali Allah.
Kalau kita masih merasakan adanya diri kita, maka kita masih rendah di bawah tauhid. Dalam perjalanan kita masih melakukan kemusyrikan dan kita tidak akan sempat berjumpa dengan Allah. Syarat lain dari ayat itu, falya'mal amalan shaliha, hendaklah dia beramal dengan amal yang baik. Beramal saleh, kemudian tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Amal saleh itu merupakan pekerjaan fisik kita, sedangkan menghindari kemusyrikan adalah pekerjaan hati kita. Ada dua pekerjaan yang harus kita lakukan serentak ketika kita akan berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan ragawi kita adalah amal soleh, tetapi ruhani kita terus-menerus dipertautkan dan dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pembahasan Jamal dan Jalal Allah, ada dua dimensi Tuhan, keagungannya dan kemahaindahannya. Dimensi keagungannya membuat kita takut kepadanya, dan keindahannya menarik kita ke haribaannya. Dalam surat Al-Fatihah, keduanya terkandung dalam dua kalimat pendek, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah pekerjaan raga kita, wa iyyaka nasta'in adalah pekerjaan ruh kita. Dalam salat, tubuh kita sibuk dengan iyyaka na'budu dan ruh kita sibuk dengan iyyaka nasta'in. Kembali kepada buku The Test of Hidden Things, menurutnya perjalanan seorang sufi adalah dari effort ke effortless, dari upaya ke tanpa upaya, dari amal sampai kepada situasi ketika kita rasakan amal kita tidak mencukupi, kita tidak berdaya. Setelah kita berusaha keras untuk menggapai pintu Tuhan, kita bertuburkan lagi dengan ego kita. Kita berusaha lagi, ternyata terpental lagi. Setelah kita mengerahkan all effort, kita merasakan effortless. Setelah kita merasakan ketidakberdayaan kita pasrah sepenuhnya kepada Dia. Dalam hati kita, bersamaan dengan na'budu, kita nasta'in, kita beribadah sambil memohon pertolongan kepada Dia. Tanpa pertolongan Dia, kita tidak akan sampai kepadanya. Pada waktu itulah Tuhan mengelurkan tangannya dan menarik kita ke haribaannya. Setelah kita pasrah dan tidak bisa mengandalkan amal-amal kita lagi. Ada adab setelah salat. Setelah salat kita harus berdoa, mengakui bahwa salat kita ini tidak bisa kita andalkan. Di dalam salat kita lebih banyak lupa ketimbang ingat. Padahal salat yang dapat mengangkat kita adalah salat yang menyertakan hati kita di dalamnya. Sebetulnya yang terjadi bukan apakah salat kita khusyuk atau tidak. Kalau saya menggunakan fuzzy logic, salat kita itu merupakan sebuah gradasi. Ada khusyuknya dan juga insya Allah sekaligus ada juga tidak khusyuknya. Kita tidak bisa menyebut salat kita ini tidak khusyuk. Mungkin kita harus menyebutnya dengan persentase. Berapa persen salat kita yang khusyuk? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang kandungan maknanya menyebutkan, janganlah kamu menganggap bahwa salat kamu itu diterima Tuhan 100%, karena ada yang diangkat sepertiganya saja ke hadirat Allah itu, dan ada yang diangkat 1/10-nya, dan ada juga yang diangkat setengahnya, karena kita tidak bisa salat khusyuk yang betul-betul 100%. Keadaan ini juga dialami bahkan oleh orang yang menjelaskan cara salat khusyuk. Kalau dia mau jujur, dia juga akan mengatakan bahwa salatnya itu tidak betul-betul khusyuk, karena selalu saja ada kekurangan. Selalu saja di tengah-tengah salat, hati kita tidak bersama Tuhan, hati kita bersama selainnya.
dan ibadah yang yusyriku bi'abadati rabbihi ahada itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama dalam Sahih Bukhari berbunyi, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya, dan seterusnya. Sesungguhnya amal itu sesuai dengan niatnya, dan niat itu masalah hati. Sehingga bisa kita terjemahkan, sesungguhnya amal atau ibadah itu sesuai dengan hatinya. Dan hadis berikutnya, Nabi berkata, barang siapa hatinya itu, hijrahnya itu untuk dunia, maka dia akan memperoleh dunia yang diinginkannya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena perempuan, maka akan memperoleh perempuan yang diinginkannya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya juga. Jadi, kalau dalam salat hati kita kepada Allah, itulah yang sampai kepadanya. Begitu pula sebaliknya, kalau hati kita tertuju kepada yang lain-lain, itulah yang tidak sampai kepadanya. Kembali kepada doa yang berisi pengakuan akan kelemahan kita dalam salat. Doa ini dibaca sesudah salat. Tuhanku, inilah salat yang aku persembahkan kepadamu, bukan karena engkau memerlukannya, bukan juga karena engkau menginginkannya, tetapi karena aku ingin membesarkan asmamu dan karena aku ingin memenuhi perintahmu. Jika dalam salatku ini ada kekurangan, ada kelemahannya, baik di dalam rukuknya maupun sujudnya, janganlah engkau siksa aku, tapi anugerahkan kepadaku penerimaan dan ampunan dengan rahmatmu, wahai yang paling rahim di antara yang rahim. Jika doa ini kita praktekkan, paling tidak kita berlatih membiasakan diri berendah hati, dan bahwa upaya kita menyembahnya tidak dengan penyembahan yang sempurna, masih banyak kekurangan dan cacatnya. Sesudah doa itu ada lagi sebuah doa, ya Allah, sesungguhnya ampunanmu lebih aku harapkan dari amalku. Sesungguhnya kasih sayangmu lebih luas dari dosa-dosaku. Sekiranya dosa-dosaku di hadapanmu sangat besar, kasih sayangmu jauh lebih besar dari dosa-dosaku. Jika aku tidak layak untuk bisa menggapai kasihmu, kasihmu lebih layak untuk memenuhi dan meliputiku, karena kasih sayangmu meliputi segala sesuatu, wahai yang paling pengasih dari segala yang mengasihi. Jika doa ini kita baca dengan sepenuh hati, insya Allah pembacaan doa ini akan melatih kita untuk menyampaikan diri kita hingga ke perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi harus diingat, doa ini mesti dibaca dengan sepenuh hati, sehingga hati kita harus kita ikut sertakan di dalam doa-doa itu. Namun saya pun yang mengajarkan doa ini kepada Anda semua belum bisa berdoa dengan sepenuh hati. Namun pokok masalahnya ada pada persentase, ada sekian persen. Kadang-kadang karena hal itu dilakukan terlalu rutin, akhirnya juga tidak ada kehadiran hati kita sama sekali. Itulah bahayanya rutinitas. Kalau agama sudah menjadi sangat rutin, agama menjadi rutinitas yang tidak punya makna, yang tidak menyertakan hati dan perasaan kita di dalamnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan tidak akan pernah menerima seluruh salat yang disertai dengan qalbin lahin, hati yang lalai, atau dengan hati yang tidak bersama Dia. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
membuat